dia tidak hanya bermasalah dengan kita. Kalau dia pergi, kita ambil motornya, ternyata ada 10 orang lagi yang sama nasibnya macam kita. Kita ambil, berarti yang 9 lagi apa yang bisa dia ambil? Kalau ada orang hutang piutang dengan saya, lalu dia pergi meninggalkan rumahnya, motornya, apakah halal rumah dan motornya itu saya ambil? Tidak halal, karena itu bukan gadai. Kalau gadai, saya pinjam uang Ustadz 100 juta, ini surat motor saya, nanti pada tanggal 1 Muharram saya bayar. 1 Muharram nggak dibayar, maka motor itu jadi milik saya. Itu namanya rohan, namanya gadai. Tapi kalau hutang piutang, mesti dibayar. Jadi tidak serta-merta begitu orangnya pergi lalu rumahnya jadi milik kita, kulkasnya jadi milik kita. Lalu karena tidak ada akad. Yang memutuskan hartanya itu berpindah ke kita siapa? Hakim. Makanya jangan main hakim sendiri ya Pak ya, karena kita dengar kalimat itu. Jangan main hakim sendiri ya, maksudnya jangan kita bertindak sebagai hakim. Hakim memutuskan bahwa kenapa kita tidak bisa ngambil sendiri? Karena dia tidak hanya bermasalah dengan kita. Kalau dia pergi, kita ambil motornya, ternyata ada 10 orang lagi yang sama nasibnya macam kita. Kita ambil, berarti yang 9 lagi apa yang bisa dia ambil? Itu. Makanya jangan main hakim. Jadi tentang masalah ini diputuskan oleh hakim bahwa rumah yang tinggal itu dijual oleh eksekutor, jurusita, lalu kemudian hasilnya dibayarkan kepada pihak-pihak terkait. Ibu dapat sekian, yang lain dapat sekian. Itulah yang halal ibu terima. Tidak serta-merta barang orang menjadi halal kecuali akadnya akad rohan gadai. Apa yang bisa dilakukan? 2 ikhtiar. Pertama, ikhtiar terkait kepada Allah, ikhtiar kepada manusia. Ikhtiar kepada manusia, dicari keluarganya, dicari kemana dia pergi, itu ikhtiar manusia. Ikhtiar kepada Allah, sholat hajat tiap malam, baca Yasin dengan niatnya supaya diberikan solusi. La tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Surat Yasin itu kalau dibacakan pada perkara yang sulit, maka dimudahkan Allah. Jadi sholat sunat hajat. Sholat sunat hajat boleh pagi, boleh petang, boleh siang. Usolli sunnatal hajat. Saya sholat sunat hajat, ya Allah supaya baliklah dia. Saya sholat sunat hajat supaya lembut hatinya. Saya sholat sunat hajat supaya dibayarnya hutangnya. Jadi kalau kita terus berkeluh kesah, kita ngomong ke orang-orang pun bosan. Kita ngomong ke Instagram, di komen orang macam-macam. Maka tidak ada jalan lain mengadunya kepada Allah, tapi ikhtiar kepada manusia, nyari kenalan-kenalannya, keluarganya, kemana agaknya dia lari. Dua-dua ikhtiar ini dipakai. Mudah-mudahan Allah menolong kita lepas dari semua masalah. Demikian Bang Alvin. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Nabi Muhammad SAW ada suri tauladan yang baik.
Kalaupun kita meneladani kiai, ibu nyai, ustazah, itu tetap pada koridor kalau dia perbuatannya, ucapannya seperti ucapan Nabi SAW. Al-ulama warathatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Jadi ittaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kamu. Di zaman yang sekarang tentang masalah 3. Pertama akidah, kedua ibadah, ketiga akhlak. Ya, kita ikuti tentang masalah akidahnya, kita ikuti tentang masalah ibadahnya, kita ikuti akhlaknya. Nah, berusaha akidahnya para ulama kita, ibadahnya para ulama kita, dan akhlaknya para ulama kita, insya Allah sama dengan Nabi, karena dia berdiri sejajar sanad. Guru kita ini ke siapa? Ke guru dia. Guru ini kemana? Ke gurunya, sampai kepada Nabi SAW dalam 3 hal. Dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah akhlak. Jangan ngambil akhlaknya aja, akidahnya nggak betul. Jangan ngambil ibadahnya aja, sementara tidak berakhlak. Nah, jadi kalau 3-3 ini bisa kita dapat, insya Allah siapapun yang kita ikuti standarnya 3. Kalau 3-3-nya baik, baik akidahnya, baik akhlaknya, baik ibadahnya, berarti dia mewarisi Nabi SAW. Apapun profesi kita, guru, dokter, siapapun, maka dalam 3 hal. Demikian, wallahu a'lam. Ada orang-orang yang bisa menjaga keistiqomahannya sendiri. Ada, tapi tidak banyak. Saya sendiri istiqomah saya karena istri saya, karena sahabat saya, karena majelis muzakarah, karena jamaah, karena kawan. Kitalah yang tahu tentang diri kita. Jadi kalau kita merasa saya ini terjaga dengan begini, maka kita laksanakanlah yang kita faham itu. Saya ini kalau jalan dengan ustadz-ustadz di Yayasan Tabung Wakaf Umat, saya jadi baik. Maka saya buat jadwal ketemu. Kalau saya jalan dengan si Anu ini, saya jadi baik. Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Celaka orang yang tidak tahu siapa dirinya. Jadi kalau kita punya kawan, punya sahabat, punya komunitas, punya grup, punya ustadz yang bisa buat kita istiqomah, berpeganglah. Mudah-mudahan kajian kita termasuk salah satu yang membuat kita istiqomah. Amin. Barakallahu fikum ala hazihi niyah, niat istiqomah, niat supaya saudara kita yang dalam kesulitan dimudahkan Allah, niat yang ada penyakit disembuhkan Allah, niat yang ada saudara uangnya tertahan atau ada hutang dimohonkan supaya diselesaikan. Ala hazihi niyah, semua niat yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bihaqqi nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Saling mendoakan. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.